Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di toko buah tuh kan kadang-kadang suka ada yang jual si jelly yang di dalam batok kelapa gitu. Nah itu tuh enak banget kan. Nah jadi karena itu aku bikin versi ekonomisnya, jadi nggak pakai batok kelapanya itu langsung gitu, nggak di dalam kelapanya, tapi ini di dalam cup-cup biasa. Jadi di sini kita pakai satu bungkus agar-agar plain, jadi kita pakai yang plain ya ini. Terus kita tambahin juga pakai jelly powder. Jadi kita tambahin jelly bubuk yang plain itu pakainya 1 sendok teh aja. Terus jangan lupa masukin gula pasir juga. Nah, gula pasirnya itu memang nggak terlalu banyak karena kan kelapa itu sebenarnya air kelapa tuh udah manis ya. Nah, terus di sini kita masukin lagi pakai 1,1 liter air kelapa nih. Jadi dia warnanya tuh akan kayak warna air kelapa aja gitu. Jadi kalau misalnya pakai air putih kan dia bening, kalau air kelapa kan dia warnanya agak-agak butek dikit ya. Nah ini kita akan masak, jadi ini diaduk dulu biar nggak ada yang gumpel. Nah setelah nggak ada yang gumpel baru kemudian dimasak. Ini apinya belum nyala ya. Nah kalau misalnya udah kecampur rata baru kemudian kita nyalain nih si kompornya. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih seperti biasa. Jadi kalau misalnya untuk mengatasi jelly itu atau puding itu nggak terlalu berair, itu kita masaknya sehabis mendidih kita diemin dulu ya, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit dibiarin, tapi jangan sampai meluap, harus kita jagain. Nah, kalau misalnya udah baru kemudian kita matiin apinya, itu bisa mengurangi resiko dia berair. Tetap bakalan berair karena kan basic si puding itu kan air, cuman dia jadi nggak terlalu yang cepet banget berair gitu loh. Ini sepengalaman Umi ya. Nah ini kita masak terus sampai dia mendidih. Kalau misalnya kita pakai kompor-kompor kayak gini, ini kan kompor buat video ya, itu tuh memang matangnya tuh akan lebih lama daripada pakai kompor biasa yang ada di dapur. Nah terus ini Umi masukin si kelapanya. Nah terus kalian juga bisa tambahin garam sedikit ya, cukup sejumput aja garamnya. Jadi buat biar rasanya tuh enak, jadi kita tambahin garam seuprit aja, sejumput kayak gini. Nah ini kita masak terus sampai dia mendidih. Nah untuk kelapanya sendiri di sini tuh Umi pilih kelapanya tuh yang keras-keras gitu loh, jadi kelapanya tuh bukan yang uh, lembut banget. Kan kalau misalnya kita beli kelapa muda itu ada kelapa kue yang biasanya kayak buat kelapa tart, itu kan dia yang lebih empuk. Nah ini kelapanya tuh yang agak tua dikit gitu, tapi bukan yang kelapa tua kayak santan gitu, enggak, cuman kelapa mudanya tuh yang agak tua, jadi agak keras-keras pas dimakan. Nah kalau udah kita hilangin dulu nih si uap-uap panasnya, jadi sampai nggak terlalu panas banget, baru kemudian kita tuangin di cup-cup seperti ini. Ya anggap aja ini versi ekonomis dari jelly yang kayak Umi bilang itu ya. Jadi Umi tuh favorit banget beli jelly itu, tapi kan harganya cukup mahal tuh jelly yang di dalam kelapa beneran tuh, yang kelapanya tuh kayak udah dibersihin gitu loh bagian luarnya. Nah itu tuh kalau nggak salah harganya ya sekitar 40 ribuan gitu, jadi kan harganya lumayan banget. Nah jadi mendingan kita bikin sendiri aja. Ini kalau dingin tuh bener-bener yang seger banget, enak banget. Nah terus kalau misalnya kalian mau juga, ini sebenarnya bisa juga ditambahin selasih bagian dalamnya. Jadi apa namanya, kalau mau ditambahin selasih itu juga bisa. Nah tapi kalau Umi ini pilih full kelapa aja, jadi full jelly kelapa aja, coconut pudding. Nah ini kita tuang semua. Kalau untuk cupnya sih terserah ya, bebas mau pakai size apa aja, size berapa aja bebas. Nah kalau udah siap ini semuanya tinggal kita dinginin aja. Jadi kita
biarin dia set. Nah terus kemudian nanti tinggal didinginin. Kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih rapih lagi, itu kan ada bubblesnya kan. Nah bubblesnya ini bisa kalian ambil pakai sendok kayak gini, jadi pudingnya tuh mulus. Nih, kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih bersih ya, jadi kalau mau lebih bersih pokoknya kalian sendokin aja tuh bubbles yang ada di uh, permukaan bagian atasnya pudingnya. Soalnya ini kan nggak pakai fla apapun lagi ya atasnya, jadi kalau misalnya kalian mau penampilan lebih cantik, ini bisa diangkat-angkatin bubblesnya. Kecuali kalau kayak di atasnya dikasih fla, nah itu kan aman tuh buat biarpun ada bubblesnya di bagian atas. Nah ini tinggal didinginin aja, tapi karena ini kelapa jadi dia tidak terlalu bisa tahan lama ya, paling tuh 2-3 hari di kulkas aja.